wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama Ustazah Rani Ayuni. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berikut tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan kondisi sosial budaya di negara ASEAN. Pasti kalian pernah membaca sebuah artikel atau materi pembelajaran untuk mencari sebuah informasi. Nah, kita akan dapat informasi dengan mudah ketika kita mencari ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ide pokok itu berisi masalah utama atau inti yang akan dibahas dalam suatu paragraf. Nah, biasanya ide pokok juga disebut dengan pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, dan masih banyak lagi. Nah, ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama ya. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama, di mana kalimat utama merupakan kalimat yang diperjelas oleh kalimat lainnya. Kalimat utama bisa terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, dan juga awal dan akhir paragraf. Perhatikan contoh berikut. Ketika kita membaca kalimat pertama, rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Nah, pasti kita akan bertanya-tanya, rumput itu tumbuh di mana saja ya? Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu terjawab oleh kalimat kedua, 3, dan 4. Maka dari itu, kalimat pertama disebut dengan kalimat utama. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah rumput tumbuh di mana saja. Selanjutnya, pastikan kita membaca secara keseluruhan tiap paragraf. Kemudian, kita lihat pada kalimat pertama. Mengapa rumput dapat tumbuh dengan mudah? Hal ini disebabkan rumput dapat berkembang biak dengan mudah. Kalimat tersebut menimbulkan pertanyaan. Bagaimana sih cara rumput itu berkembang biak? Kemudian di kalimat berikutnya dijelaskan bahwa rumput berkembang biak dengan cara generatif dengan penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, sehingga ide pokoknya yaitu rumput berkembang biak dengan mudah dengan cara generatif. Nah, berikutnya, ada yang tahu gambar ini? Ya, benar sekali. Tumbuhan ini adalah bunga kembang sepatu, di mana kalian pasti saat kelas 5 sudah mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan, bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif maksudnya perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan atau serbuk sari dengan sel kelamin betina atau putik. Ada 4 cara penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama, cara penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contohnya terdapat pada bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki warna yang mencolok dan memiliki nektar serta baunya yang harum. Yang kedua, cara penyerbukan dibantu oleh angin. Contohnya bunga rumput yang tidak memiliki mahkota, tidak ada nektar, dan warnanya tidak mencolok, tetapi serbuk sarinya sangat banyak dan ringan. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air, yaitu bunga yang habitatnya di air seperti bunga teratai dan eceng gondok. Yang keempat, yaitu cara penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya bunga vanili yang putiknya tertutup oleh mahkota. Nah, selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar.
Penyerbukan sendiri artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Contohnya seperti bunga sepatu. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Kalian tahu tidak, ternyata bunga sepatu yang kita bahas sebelumnya berasal dari negara Malaysia, di mana negara Malaysia merupakan negara tetangga kita. Kira-kira apa saja negara tetangga kita ya? Ada yang masih ingat negara-negara ASEAN? Saatnya kita belajar ASEAN. ASEAN merupakan sebuah wadah organisasi internasional yang anggotanya adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nama lain dari ASEAN adalah Perbara atau Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN dari Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Bagaimana? Apakah Anda sudah hafal 10 negara anggota ASEAN? Selanjutnya, kondisi sosial Asia Tenggara yang berkenaan dengan keadaan masyarakat yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, kemiskinan. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh sebagian negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam, ialah kemiskinan yang sangat melimpah. Yang kedua, yaitu kriminalitas. Dari adanya kemiskinan tadi, maka muncul kriminalitas yang sangat tinggi. Maka dari itu, setiap negara di Asia Tenggara membuat peraturan dan norma hukum untuk mencegah dari tindakan kriminalitas yang sangat membahayakan masyarakatnya. Yang ketiga, kependudukan. Asia Tenggara merupakan kawasan dunia yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Yang keempat, lingkungan hidup. Dengan adanya aturan dan norma yang mengatur masyarakatnya, menciptakan suasana lingkungan yang bersih, harmonis, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, kondisi budaya di Asia Tenggara. Yang pertama ialah negara Thailand. Ternyata Thailand itu merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang sama sekali tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa loh. Kemudian, sama halnya dengan Indonesia, negara Thailand juga memiliki tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun. Kemudian ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang ketiga, Malaysia. Suku bangsa yang banyak mendiami negara Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Yang keempat, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Yang kelima, Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan sangat mudahnya kita menemukan kuil-kuil suci Buddha. Yang keenam yaitu negara Singapura. Negara Singapura penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Bahasa resmi yang digunakan yaitu ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Ternyata Singapura itu punya budaya untuk berjalan kaki loh, karena harga kendaraan dan bahan bakar di sana sangat mahal. Yang ketujuh ada negara Laos. Pernahkah kalian melihat bunga Kamboja? Nah, di negara Laos, bunga itu digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. 9, yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Cina. Pendidikan di sana sangat dihargai. 9, negara Kamboja. Penduduk Kamboja meliputi suku Khmer, Cina, dan Vietnam.
Budaya Kamboja banyak dipengaruhi oleh budaya India dan agama Buddha. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ide pokok, perkembangan generatif pada tumbuhan, dan juga kondisi sosial budaya pada negara ASEAN. Menjalin persahabatan dengan orang lain dari berbagai suku dan bangsa itu merupakan seruan dari agama. Jadi, marilah kita jalin persahabatan dengan tetap menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim sejati. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.